sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, KGD di sini diberikan kesempatan untuk menyampaikan beberapa simpul yang digunakan dalam pembuatan pioneering. Ya, jadi sebelum kita mulai kepada pembuatan pioneering, mohon adik-adik sekalian itu memahami dulu, ya, memahami dulu bahwa apa itu simpul, ya. Jadi yang sampai adik buat pioneering jadi tidak tahu simpulnya simpul apa. Karena kebanyakan dari itu hanya melihat saja, kemudian dia tidak memahami. Akhirnya pada saat dia ditugaskan oleh sekolah untuk mengikuti perlombaan pioneering, maka dia bingung. Maksudnya simpul apa? Ya. Sebelum berangkat ke sana, kakak ingin menyampaikan bahwa simpul, namanya simpul adalah membuat suatu simpul yang dimana tali ketemu sama tali, ya. Kalau tali ketemu sama tali yang kita mempraktikkan itu apa namanya simpul, ya. Kalau sudah kita membuat pioneering, berarti tali itu akan bertemu dengan benda, entah itu kayu, besi, apa saja yang itu benda, maka dia berubah namanya menjadi ikatan. Ya, ikatan. Kalau misalnya ternyata simpul mati ditaruh di pohon kayu, maka dia menjadi sebuah ikatan. Ya, sebuah ikatan. Maka adik sekalian harus memahami. Jadi pada saat membuat simpul, ya simpul ikatan, kemudian pasti bertemu dengan benda. Ya, sekalian, adik ingin menyampaikan kepada adik-adik, mendengar ya? Oke, baik. Adik ingin menyampaikan yang pertama, yang dahulu sebagai penggalang awal, ya, dalam kamu itu diajarkan menggunakan atau membuat simpul mati, ya. Simpul mati, yang mana simpul itu digunakan pada saat kalian mengikat tali sepatu. Simpul mati, ya. Ada sudah menyiapkan tali di rumah, ada 1 meter mungkin, ya. Simpul mati diperhatikan, ada 2 ujung tali, yang mana KGD tangan kanan, ya, tangan kiri. Dalam membentuk simpul mati itu tangan kanan ditaruh di tali tangan kiri, ya. Kemudian dililitkan ini, lilitan seperti ini, ya. Setelah ada lilitan begini, maka ujung tali yang di tangan kiri berada di atas ujung tali yang di tangan kanan. Kemudian dililitkan lagi untuk simpul hidup. Kenapa begini? Maka pada saat ingin membukanya dengan cara 1 kali gerakan terbuka, ya, simpulnya terbuka, ya, simpul terbuka. Nah, kita ulangi, ya. Ini ada ulang 1 kali saja, ya. Ujung tali kanan, tangan kanan, ujung tangan kiri, ya. Ujung tali yang kanan ditaruh di atas. Yang pertama di atas boleh, di bawah boleh, tapi lebih gampang di atas. Kemudian tali dipilih seperti ini. Setelah itu ujung yang kiri ditaruh di ujung yang kanan, ya. Kemudian dipilih
dan menimbulkan simpul seperti angka 8. Ya, setelah itu adik-adik boleh mengeraskan. Jadilah simpul mati. Dan ini kalau digunakan di tali sepatu, maka tali sepatu itu akan kencang, tidak akan gampang terbuka. Tapi pada saat membukanya, semua tali sepatu terbuka, tidak terpilin, ya, tidak terjerat. Nah, kenapa menggunakan cara demikian? Agar adik-adik pada saat membukanya kita tidak butuh lama, hanya memegang satu badan saja, badan tali kemudian kita tarik dan talinya akan terbuka dengan gampang. Ya, simpul mati. Kemudian simpul hidup. Simpul hidup itu satu ujung, ya. Kemudian buat seperti lingkaran, ya, yang ujungnya masuk, diputar agar membentuk lingkaran lagi, ya. Nah, untuk lingkaran lagi, kemudian dari lingkaran ini dimasukkan ke tali yang utama ini sejajar. Kemudian tarik, ini jadi simpul hidup. Artinya simpul ini dapat bergerak. Biasanya disamakan dengan simpul jerat, ya. Jerat menangkap ayam, menangkap kambing, menangkap kerbau, menangkap ular, ya. Simpul jerat, ya. Jadi bisa bergerak. Yang satu dia bergerak, ya, bergerak ini, ya, gampang bukanya. Ya, baik anak-anak sekalian, K gede ulangi lagi sekali lagi. Ya, ini berguna bagi kalian nanti pada saat kalian melakukan suatu simpul di pioneering. Melingkar, buat lingkaran, kemudian masuk ke dalam membuat sejajar dengan tali utama yang bergerak ini. Sejajar, masuk. Ya, kemudian kalian tarik. Jadilah simpul hidup. Oke, nanti bisa dicoba di rumah adik-adik sekalian dengan talinya. Itu simpul hidup. Kemudian ada simpul pangkal yang dimana kita akan menggunakan benda. Ya, simpul pangkal itu dengan cara manual bisa dengan cara begini. Ya, manual bisa begini. Kemudian dia dipilih lagi, tumpuk di belakangnya menjadi simpul pangkal. Ya, tetapi ini tidak diajarkan kepada kalian, adik sekalian. Apabila kita mengikat simpul pangkal di pohon yang besar, maka tidak mungkin kalian akan naik atas pohon kemudian kalian turunkan simpulnya. Ya, harus dibuat melalui simpul pangkal. Ada Kak Bayi yang akan membantu tongkatnya? Ya, simpul pangkal. Simpul pangkal, ya. Ya. Lingkarkan tali. Kemudian kalian putarkan tali ini di atasnya, terus disilangkan. Kalian masuk. Jadi simpul pangkal. Hah? Ulangi. Pelan-pelan, ya. Oke, ini masuk, ya. Kemudian kalian putar. Ya, ini. Kemudian putar. Ya. Jadi simpul jangkar. Apa tadi? Oh. Baik, ya. Kaki diulangi lagi. 1, 2, 3, 4. Ya. Jangkar lagi.
Apaan? Ya, baik ya. Jadi ulang pelan-pelan. Kalian harus mencobanya di rumah bareng-bareng. Ya, bareng-bareng. Ya. Oke. Ya. Ini ya, pakai tongkat. Tangan saja lebih gampang. Ya, putar. Menyilang. Ya, kemudian silangannya ini dibawa ke bawah, diputar lagi, ya, kemudian masuk ke bentuknya itu harus begini. Ini ya, ini namanya simpul pangkal, ya, simpul pangkal, ya, yang nanti akan digunakan pada saat kalian membuat pioneering. Dikencangkan maka dia akan terikat, dia tidak gampang lepas, ya, tidak gampang lepas simpul pangkal tersebut, ya. Nah, ini simpul pangkal, ya. Oke, nah, gede ulangi lagi sekali lagi biar adik-adik lebih melihat dengan paham cara gerakannya, ya. Ya, diputar di tangan, misalkan ini ya. Di tangan, kemudian dia melingkar, ya, melingkar ke bawah, kemudian masuk ke, disilangkan, masuk ke tengah, ya, masuk ke tengah. Ya, masuk ke tengah, dia akan menyilang seperti ini. Ya, dia akan bilang seperti ini. Ini namanya simpul pangkal. Digunakan pada saat kalian membuat suatu pioneering, misalkan pioneering apa saja, maka diawali oleh simpul pangkal. Kemudian dilanjut ke simpul berikutnya. Ya, simpul pangkal. Oke. Sekarang ada simpul pangkal. Simpul jangkar, ya. Simpul jangkar ini digunakan pada saat kalian ingin membuat tandu, ya. Tandu itu menggunakan simpul jangkar, ya. Sama, ya, simpul jangkar. Sekali lagi dilihat sama kayak simpul pangkal tadi, tapi dia berputarnya berbeda, ya. Terus dia akan masuk. Ini. Ya, masuk ke tempatnya semula, maka dia akan jangkar. Ya, menjangkar. Seperti ini jangkar. Yang anak sekalian, kita ulangi lagi ya. Kita ulangi lagi. Ini tongkat masuk, kemudian ke sana, kemudian dibawa ke bawah, melewati tongkatnya lagi dari atas, masuk kembali ke berikutnya. Jadi simpul jangkar. Ya, simpul paling gampang. Ya, simpul jangkar. Ya, sama kayak yang di sini. Kalau katanya buatnya gampang, ya, yang gampang itu begini. Ya, jadi simpul jangkar. Ya, jadi simpul jangkar. Tapi itu tidak boleh digunakan. Ya, tidak diperkenan digunakan kecuali kalian dalam kondisi yang memang ya. Nah, simpul silang itu adalah untuk membuat dua tongkat, ya. Jadi ya kalau sudah begini maka kalian namanya sudah ya, silang ya. Ini silang berarti kalian harus menggunakan ikatan yang harus kalian gunakan adalah melilit, ya, melilit tali. Simpul pangkal.
Kemudian kita mulai menyilang dari satu ya, kembali ke sini, silang. Silang beberapa kali ikatan, kemudian kalian matikan dengan ikatan mati di tengah. Ya, mati di tengah. Matikan di tengah dengan keras 3 kali putaran. Ya, 1, 2, ya, 3. Kemudian diakhiri dengan simbol pangkal. Ya, diakhiri dengan simbol pangkal agar ikatannya tidak bergerak lagi. Ya, simbol pangkal. Nah, ini adalah simbol silang yang mana kegunaannya bisa dipakai untuk membuat jemuran pakaian, membuat tempat piring, tempat sepatu, ya bisa kalian buat dengan simbol silang ini. Jadi benda itu akan berbentuk silang dan dia tidak akan bergerak nantinya. Kemudian diikatkan di sini menuju ke patoknya, ya ke patoknya. Taruh tali di sini maka dia akan diam di tempat. Ya, agar ini kan masih bergerak nih, masih bergerak. Ya, nanti dibuat yang lebih kencang maka dia akan kaku. Ya, dia akan kaku dengan simbol. Baik, anak sekalian, kemudian nanti kalian akan membuat pioneering ya. Ini kali ini akan menyampaikan dengan membuat ikatan palang. Ya, ikatan palang agar dapat digunakan pada saat adik membuat pioneering. Ikatan palang. Baik ya, ikatan palang. Kita akan tunjukkan ikatan palang. Apa ini talinya? Coba tali angkat. Oke. Baik. Ya, baik. Ini simbol ikatan palang ya. Ikatan palang berarti kita akan memalangkan. Nah. Ya, akan membuat ikatan palang. Maka diawali oleh simpul pangkal, ya, simpul pangkal ini, simpul pangkal di salah satu bagian, ya, sini, silakan. Kemudian kita melakukan simpul ikatan palang. Dilingkarkan tali ini, kemudian dipindah ke seberang, ya, berbuat yang rapi. Karena di pramuka dibutuhkan kerapian, ya. Nah, jadi kayak gini. Kemudian lagi,
Ini lagi. Nah, nanti ini pada saat kalian membuat kaki 3 itu digunakan ikatan palang. Ya. Ikatan palang kalian buat 4 atau 5 ikatan. Nah, nanti kalian kunci. Nah, ini hanya sebagai contoh saja. Oke, lagi satu. Kemudian kita matikan, ya. Kita ikat agar ikatannya semakin kuat. Ya, dengan melingkari ikatan palang tersebut. Melingkari ikatan palang tersebut. Ya, ini agar apa? Agar ikatan kita semakin kencang. Ya, 3 kali ikatan cukup. Ya. Kemudian dimatikan dengan simpul palang. Dimatikan dengan simpul pangkal palang. Pangkal, ya. Nah, ini ya adik-adik sekalian, simpul ini sudah terbentuk. Nanti pada saat kalian membuat kaki 3 di simpul ini, di kaki 3 kalian harus membuat namanya ikatan pangkal palang, ya, ikatan palang yang ditutup dengan lingkaran pengunci, memang diakhiri dengan simpul pangkal, ya, dengan simpul pangkal. Ya, baik. Ini ada di sekalian. Maka sekarang kita mencoba untuk membuat yang pertama kelas 7 itu akan membuat tiang bendera, ya, tiang bendera dengan menggunakan tongkat sebanyak 3, 4, 6. 6 tongkat ya. 6, 7, 8, 9. Ya, 9 tongkat yang mana tiang benderanya menggunakan 2 atau 3 tongkat. Kalau kita ingin melakukan upacara bendera dengan ada mengerek, berarti menggunakan 3 tongkat dengan menggunakan simpul atau ikatan cangga, ya, simpul atau ikatan cangga. Itu pada saat pembuatan tiang bendera. Kemudian tiang bendera akan digabungkan dengan kaki 3, ya, kaki 3. Jadi adik-adik sekalian, yang kelas 7 harus bisa mengetahui kaki 3 seperti apa. Kemudian yang kelas 8 dan kelas 9 itu harus mengetahui kaki 4. Karena nanti tugasnya atau proyeknya adalah membuat pioneering. Kelas 8 apa itu? Menara pandang. Kelas 9 adalah meja makan. Ya, meja makan. Semua dasarnya dengan menggunakan simpul itu dengan menggunakan pioneering kaki 3. Ya, kaki 3. Jadi adik-adik sekalian, kalau sudah bisa buat kaki 3 itu bisa digunakan menjadi apa saja. Ya, meja makan, tiang bendera, kemudian kursi duduk, kemudian menara pandang, macam-macam, ya. Gitu adik sekalian, sekarang kita mencoba membuat tiang bendera. Kaki 3. Kaki 3 dulu ya. Oke, cara membuatnya adalah, nah kakaknya harus dibantu ini. Dibantu nih. Ya, kaki 3. Menggunakan 3 tongkat. Ya. Ya. 3 tongkat ini diusahakan tongkat-tongkat yang panjangnya sama, ya, karena tongkat pramuka itu standarnya adalah
sepanjang 160 cm atau 1,6 meter, ya, standar. Kalau ada yang lebih pendek berarti tongkat itu sudah dipotong atau memang dari penjualnya tidak sama. Ya, masih ada yang tidak sama ya, tongkat langka. Kemudian buatlah simpul pangkal di salah satu ujung dari tongkat ini. Ya, anggap aja sekitar 2 genggam lah, ya, 2 genggam. 2 genggam. Ini kalian membuat simpul pangkal. Ya. Simpul pangkal yang terbuat, maka setelah itu kalian melilitkan tali, ya, di 3 tongkat ini dengan sambungan dengan ikatan atau simpul 8. Ini, ya, simpul 8 melingkar, dia membentuk angka 8. Ya, angka 8 di setiap tongkat. Nah, ya, buat sekitar sebanyak mungkin biar kuat ya, sampai talinya mungkin habis. Sulit. Dan di pramuka itu diajarkan membuat simpul itu dengan cara rapi, jangan acak-acakan. Ya, rapi, ya, rapi. Ya. Ini simpul 8. Kemudian nanti kita matikan dengan ikatan seperti yang tadi. Kalau tangannya kalian sudah terampil, maka dengan satu gerakan kalian bisa membuat simpul ini. Nah, setelah ini kita kunci dia. Kunci. Ya, dengan ikatan tadi. Agar apa? Agar ikatannya semakin kuat. Nah, satu kali lagi. 2 atau 3 lingkaran dengan ditarik sedikit. Ya, kemudian kita pindah ke tongkat sebelahnya yang tengah. Nah, tongkat yang tengah, kemudian kita silakan lagi. Nah, dengan 2 kali atau 3 kali. Ya, setelah itu di tongkat yang terakhir bawah, ya, ini tongkat terakhir di bawah ini kalian menutup dengan simpul pangkal. Dengan simpul pangkal. Ya, dengan simpul pangkal, maka dia terkunci. Ya, ini dari sekalian, kita sudah membuat kaki 3, kaki yang dibuka. Ya, ini kaki 3. Setting, kalau setting kaki 3. Kaki 3 di setting. Kakak kameramen, bisa menyeting kaki 3. Ya, dari atas sampai ke bawah. Ya.
Pelan-pelan. Ya, ini kaki 3. Terus sampai bawah. Ya. Ini kaki 3. Nah, agar kaki 3 ini bisa terbentuk dengan baik, maka adik-adik sekalian harus membentuk ikatan lagi, ya. 3 tongkat. 1, 2, 3 tongkat lagi yang memegang kaki tersebut. Ya, ini. Nah, nanti boleh menggunakan sisa tali yang ada, ya, membuat simpul pangkal dulu. Ya, membuat simpul pangkal dulu. Simpul pangkal. Kemudian pakai ikatan palang tadi. Ya. Ya. Ya, ini dengan ikatan ikat. Ditarik agar kencang. Ya. Ya, dengan simpul pangkal. Ya, ini ada ya. Ini dibuat di sini, kemudian nanti ada tongkat lagi. Usahakan ini berada di atas. Di atas di sini. Ya. Maka yang di sana harus dia bentuknya selang-seling. Ya, ini adik-adik. Nanti kalian akan bentuk seperti ini. Ya. Nanti ada simpul pangkal, kemudian ikatan palang, ya, semua sama, simpul pangkal, ikatan palang, simpul pangkal, ikatan palang semua. Nah, inilah jadinya kaki 3. Ya, segini ya. Pangkal, simpul palang, pangkal, palang, terus dimatikan. Ya, diakhiri dengan simpul palang lagi. Simpul pangkal lagi. Ya. Baik, adik-adik sekalian, itu yang Pak Kadi bisa sampaikan untuk kaki 3, ya, kaki 3. Terus sekarang cukup. Ya, jadi untuk yang kaki 4 sama, sistemnya sama, simpulnya sama, cuma tongkatnya ada 4. Yang sini berarti menggunakan 4 tongkat juga untuk memuatkan kaki-kakinya, ya, dengan simpul yang sama, ya, dengan simpul yang sama. Baik, adik-adik sekalian, bisa dipraktekkan untuk membuatkan ini sampai kalian bisa berdiri kaki 3-nya bagus, kemudian kalian bisa memberikan gambarnya ke kakak-kakak sini, ya. Baik, adik-adik, demikian untuk simpul dan membuat pioneering. Ya, sekarang karena ini sudah selesai, maka kita membuat sambung tongkat. Ya, sambung tongkat. Yang akan dipraktikkan sama yang dibantu oleh Kak Mega dan kami. Oh enggak, kami yang Kak Bay. Oh, gede lagi.
Tongkat menggunakan simpul atau ikatan cangga ya, ikatan cangga, yang mana semua itu diawali dengan simpul pangkal ya. Kita mau simpul pangkal dari mana? Dari sini dipanjangin dulu. Panjangin dulu. Dibagi dua ya. Jadi talinya dibagi dua. Ya. Ya. Iketin ke bawah. Nah. Ya, kemudian tali dililitkan ya sebanyak 4 ya, 4 atau 5 ya, biar kencang ya. 4. Ya. Kita kalian yang sama teman-teman sini mempraktekkan ya, tidak terlalu lama ya, 3 atau 4 ikatan saja. 4. Terus kita pindah ya, dipindahkan ke tengah. Sama juga bentukannya. Ya, dan kembali ke pinggir 4. Kemudian dimasukkan ke ya. Dan ini diikat dengan diakhiri dengan simpul mati. Ya. Ini ya, sementara tiang bendera yang bisa menjadi nyambung. Ya. Menyambung 2 tongkat. Kemudian kalian dirikan tiang ini di kaki 3 dan simpulkan dengan simpul palang. Ya. Simpul palang, maka jadilah tiang bendera. Kalau misalkan upacara bendera tanpa pengeraan bendera, maka cukup dengan 2 tongkat saja. Tetapi kalau dia menggunakan pengerek bendera, kita perlu mengerek bendera, maka kita butuh sampai dengan 3 tongkat, ya, agar dalam mengerek bendera menyanyikan lagu itu bisa sampai dengan waktunya. Ya, karena kalau hanya 2 tongkat sini, maka kurang tinggi, lagu belum selesai, maka bendera sudah ada di ujung. Ya, jadi kalau mau menaikkan bendera, maka dia harus 3 tongkat ya, dengan cara disilang. Ya. Disilang. Ya, dengan cara disilang. Jadi yang pertama di sisi kanan, ini otot di sebelahnya. Ya, di sebelahnya. Nah, seperti ini. Kemudian
Ya, coba lihat yang tadi ujungnya. Nah, ini ada tali. Ya. Nah, dia di atas, sedangkan yang di sini dia posisinya dia di ini. Ya, di bawah ya. Harus disilang, jangan satu jauh sini, dia akan roboh. Disilang, kemudian kalian menentukan simpul yang sama ukurannya di atas diakhiri dengan gulungan daripada simpul mati ya untuk dia mengerek bendera. Ya, Adik, itu yang bisa Pak Gede sampaikan untuk mengenai 3 pioneering. Silakan nanti dipraktekkan dalam membuatnya. Kalau adik-adik belum paham, itu bisa bertanya atau bagaimana caranya adik bisa membuat pioneering ya, dengan cara membuat pioneering. Baik, adik-adik sekalian, untuk saat ini Pak Gede cukupkan. Kalau mau bertanya nanti silakan bertanya, boleh ya, dalam membentuk pioneering. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Warahmatullahi wabarakatuh.